Hai Sobat Histori, akhir-akhir ini ada satu narasi sejarah yang menjadi topik hangat diperbincangkan di berbagai media sosial, yaitu Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Tapi apakah benar Indonesia itu dijajah Belanda selama 350 tahun? Yuk simak video ini sampai habis supaya kamu tahu informasi selengkapnya. Let's begin! Indonesia itu, kalau kita lihat secara historis, Indonesia itu sebetulnya tidak dijajah selama 350 tahun. Kenapa? Ayo kita hitung bareng-bareng. Portugis dan Spanyol itu adalah dua bangsa yang pertama kali mendarat di wilayah Nusantara. Dulu itu nama Indonesia belum ada, tapi Nusantara. Nusantara yang menjulang dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Pulau Rote, itu adalah wilayah yang disatukan oleh Kerajaan Majapahit di bawah Pati Gajah Mada. Itu adalah ambisinya Pati Gajah Mada. Nah, setelah kerajaan Hindu-Buddha itu runtuh, termasuk Majapahit, berdirilah kesultanan-kesultanan Islam, seperti Kesultanan Samudra Pasai misalnya, Kesultanan Demak, Kesultanan Aceh, dan kesultanan Islam lainnya di wilayah Nusantara ini. Kemudian ada bangsa asing yang datang, Portugis dan Spanyol itu sekitar tahun 1511 mendarat di wilayah Maluku. Di sana mereka menjalin kerjasama perdagangan dengan kerajaan atau raja-raja lokal yang ada di sana. Kemudian mereka melihat potensi rempah-rempah yang sangat tinggi di sana, sehingga mereka memiliki ambisi untuk menguasai atau memonopoli rempah-rempah di wilayah Maluku. Dan ini belum ke wilayah lain. Nah, tahun 1522 barulah Maluku itu dimonopoli atau berhasil dikuasai secara perdagangan atau secara ekonomi oleh bangsa Portugis dan Spanyol, bukan oleh Belanda. Kalau kita hitung, Indonesia itu merdeka tahun 1945. Nah, kalau 350 tahun dari 1945 itu adalah 1945 dikurang 350 tahun adalah tahun 1595. Tahun 1595 itu Belanda belum benar-benar menduduki seluruh atau belum benar-benar menjajah seluruh wilayah Nusantara, sehingga kalau kita sebut Indonesia itu belum menjajah seluruh wilayah Indonesia. Sejak kapan? Itu sebetulnya wilayah itu berbeda-beda. Kalau misalnya tadi Maluku hanya dikuasai secara perdagangan atau secara perekonomian saja, kita lihat apa itu definisi penjajahan. Definisi penjajahan menurut KBBI adalah ketika suatu negara itu diperintah secara paksa untuk mendapatkan keuntungan bagi penjajah. Dan itu biasanya kuasanya itu tidak hanya di bidang perekonomian saja, tapi di hampir seluruh aspek kehidupan. Ya, simpelnya di wilayah pemerintahannya lah. Jadi pemerintahannya itu dikuasai oleh Belanda. Nah, tapi saat itu kondisinya Indonesia belum benar-benar dikuasai oleh Belanda, hanya perdagangannya saja. Dan itu bukan penjajahan namanya, itu adalah monopoli perdagangan, bukan penjajahan. Nah, kemudian di Pulau Jawa itu Pulau Jawa benar-benar jatuh ke tangan Belanda itu tahun 1830-an ketika perang Diponegoro atau perang Jawa berakhir, ketika Jawa benar-benar menyerah kepada Belanda. Nah, tahun 1945 kalau dikurang 1830 itu 115 tahun. Berarti Pulau Jawa kita katakanlah dijajah oleh Belanda itu 115 tahun. Kemudian Pulau Sumatera, Aceh itu baru ditaklukkan tahun 1911 oleh Belanda, dan baru benar-benar jatuh ke tangan Belanda atau dijajah oleh Belanda itu mulai dari 1911. 1945 dikurangi 1911 itu adalah 35 tahun. Belum lagi daerah-daerah lainnya, nanti kamu bisa hitung sendiri aja ya untuk daerah-daerah lainnya. Tapi intinya adalah ternyata
ternyata Indonesia itu tidak benar-benar dijajah selama 350 tahun, tapi berbeda-beda di setiap wilayahnya. Tadi kayak Jawa misalnya 115, Aceh 35 tahun. Dan itu berbeda-beda karena Belanda tidak datang ke Indonesia itu langsung menguasai seluruh wilayah. Tidak, tapi mereka berangsur-angsur karena ada perlawanan dari masyarakat atau raja-raja lokal. Ya kamu bayangin aja, ada orang asing tiba-tiba masuk, ya masa mereka sebagai warga lokal itu diem aja. Apalagi monopoli, apalagi perdagangan di monopoli, mereka ngatur-ngatur. Kayak tiba-tiba nih misalnya ada tamu datang ke rumah kamu, terus tamu itu bikin aturan di rumah kamu, tamu itu yang menguasai seluruh wilayah kamu, dan kamu di sana hanya disuruh-suruh aja. Kira-kira kamu enak gak dalam posisi itu? Tentu kan ada perlawanan. Ini kan rumah saya, kenapa jadi saya yang diatur, kenapa saya jadi yang disuruh-suruh gitu. Sama halnya dengan di Nusantara saat itu. Banyak perlawanan dari raja-raja dan masyarakat lokal yang melawan monopoli perdagangan dari Belanda, hingga akhirnya Belanda tidak benar-benar menjajah Indonesia selama 350 tahun. Narasi itu pertama kali memang digaungkan oleh orang Belanda sendiri. Kenapa? Karena untuk melegitimasi atau apa ya istilahnya, kayak supaya mereka itu punya power gitu. Kita ini di sini sudah 300 tahun dan kita di sini akan 300 tahun lagi, kayak semacam menguatkan power mereka gitu di mata masyarakat, sehingga masyarakat itu jadi kayak segan, takut karena mereka itu akan di sana 300 tahun lagi. Padahal itu hanya narasi yang digaungkan supaya masyarakat takut, mentalnya jatuh, kemudian supaya mereka ya memperkuat power mereka gitu. Itu pertama kali digaungkan oleh orang Belanda. Nah, kemudian diperkuat lagi oleh pidato Presiden Soekarno yang menyatakan bahwa Indonesia ini dijajah 350 tahun. Padahal tujuannya Soekarno berpidato seperti itu adalah untuk membakar semangat para pejuang kemerdekaan. Supaya ketika Indonesia ini baru merdeka, masyarakat itu mau mempertahankan kemerdekaan yang memang sudah kita perjuangkan selama ratusan tahun gitu. Jadi tidak benar-benar dijajah 350 tahun, maksudnya adalah supaya masyarakat itu sadar bahwa kita itu sudah lama memperjuangkan kemerdekaan ini, sehingga kita harus benar-benar mempertahankan kemerdekaan itu untuk membakar semangat rakyat yang saat itu menjadi pejuang di masa awal kemerdekaan. Jadi itu hanya narasi politik untuk membakar semangat yang digaungkan oleh Soekarno gitu. Nah, kemudian hal itu menjadi tertanam di dalam masyarakat Indonesia bahwa kita itu dijajah 350 tahun. Tapi kenyataannya kalau tadi kita hitung secara historis, dilihat secara historis, ternyata tidak 350 tahun. Bangsa kita ini adalah bangsa yang cerdas, bangsa yang aware gitu, bahwa kita ini sedang diserbu oleh asing saat itu ya, ketika Portugis, Spanyol datang, Belanda juga datang. Masyarakat tidak tinggal diam, mereka melawan, mereka berjuang mempertahankan wilayah, mempertahankan sumber daya alam, mereka berjuang. Jadi nenek moyang bangsa kita ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kuat, orang-orang yang berpendirian, yang mentalnya kuat, mentalnya baja, tidak lemah dalam menerima apapun yang datang dari asing gitu. Jadi saya berharap kamu juga bisa mulai kritis dan analitis terhadap narasi-narasi yang ada di sosial media. Itu dicek dulu gitu kebenarannya. Saya tahu yang ngomong itu misalnya orang-orang penting, orang-orang besar misalnya yang bicara tentang hal itu. Tapi sebagai orang Indonesia yang sekarang kita sudah melek teknologi dan mudah-mudahan kita menjadi negara yang semakin berkembang, apalagi goalsnya adalah generasi emas Indonesia 2045, itu bisa semakin kritis dan analitis terhadap segala sesuatu, meskipun siapapun itu yang bilang, sekalipun itu ahli misalnya, karena para ahli pun juga terbuka terhadap penemuan-penemuan baru di dunia ilmiah.
Dan 350 tahun itu adalah kurikulum yang digulirkan oleh Belanda saat itu di zaman kolonial, di zaman penjajahan Belanda. Jadi kurikulum itu menyatakan bahwa Indonesia ini dijajah sudah 300 tahun gitu. Berhubung kita ini adalah Indonesia, negara yang sudah merdeka, maka saya berharap kita tidak lagi memakai narasi kurikulum kolonial, kurikulum penjajahan yang menyatakan bahwa Belanda menjajah Indonesia itu 300 tahun, apalagi 350 tahun. Semoga kita sudah menjadi negara yang merdeka dengan pemikiran yang juga merdeka dan tidak lagi terpaku pada narasi-narasi kolonial gitu. Cukup sekian video kali ini, terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya, serta share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka juga tahu bahwa Indonesia itu sebenarnya tidak dijajah selama 350 tahun. Salam sejarah, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.